kalau sampai terjadi seperti itu, Bang. Oke. Karena orang besar gitu. Iya. Saya meminta respon dari Barajp dulu deh. Gimana ini sebenarnya kan sesimpel itu aja gitu, ditunjukkan tidak sampai berlarut-larut begitu, tidak memakan waktu, ditunjukkan saja, diperlihatkan kalau memang eh, memang benar kebenaran itu memang memang nyata adanya begitu. Respon Barajp. Ya, sebetulnya kan ini sudah lama ya apa yang disampaikan oleh Bu tadi. Sudah lama Pak Jokowi dari dia presiden periode pertama sampai periode kedua sampai akhir masa jabatannya kemarin ini dibiarkan dan tidak ada juga dilakukan apa kita atau eh, relawannya atau Pak Jokowi sendiri melaporkan kan, artinya itu hak pribadi beliau dan untuk menyampaikan memperlihatkan bahwa ijazah beliau itu sudah dilakukan dari beliau sebagai wali kota, sebagai gubernur, itu waktu itu Pak Roy Suryo itu Pak Menteri waktu itu, waktu Pak Jokowi gubernur, terus presiden, dan itu ada proses yang dilakukan tahapan-tahapan baik di KPU ya ataupun di kepolisian untuk mengurus pencalonan beliau. Jadi saya rasa keabsahan itu yang bisa menyatakan apa yang disampaikan Pak Jokowi waktu itu, yang berhak itu saya untuk menyampaikan atau tidak itu saya, atau saya akan sampaikan itu, yang meminta tuh nggak boleh. Apa waktu itu ada rombongan TPA apa ya yang ke rumah Pak Jokowi di Solo, sudah disampaikan waktu mereka meminta ijazah Pak Jokowi ke rumah Bapak di Solo, dan beliau enggan memberikan, memperlihatkan, tapi setelah itu diperlihatkan kepada wartawan. Artinya sekarang proses hukum telah berjalan, telah apa saudara Roy Suryo hari ini apa minta keterangan atau dipanggil sebagai apa, itu prosesnya penegak hukum lah yang tahu. Untuk tanggapan kita dari Barajp, ikutin saja, dan kalau memang merasa itu salah atau benar, apa salahnya sih kita minta maaf. Ya saya rasa nggak ada ya, kita ini juga sama-sama warga negara yang baik. Pak Roy Suryo juga, apa yang didaung-daung Pak Suryo dan kawan-kawan, Jadi kalau memang dapat keterangan dari unggahan atau pernyataan, ya kita kan manusia biasa ya, tapi kembali lagi kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. jadi Anda menginginkan seorang Roy Suryo ketika memang ada kesalahan begitu meminta maaf secara langsung begitu atau kemudian di depan publik begitu? Bang Ya, Roy? saya tidak sampai ke pernyataan sejauh ini ya, kalau tidak Roy Suryo ada dan kawan-kawan itu merasa bahwa ini mereka kan mendapat unggahan dari saudara Sandi ya, Nah, itu sebelum di justru dan, dia itu yang salah. dan apa namanya, saya rasa yang disampaikan Bu Mega itu kan saran pendapat yang bagus. Nah, sekarang Roy Suryo dan kawan-kawan, ya kita sama-sama manusia biasa. Roy Suryo ini mantan pejabat, mantan tokoh, Pak Jokowi juga presiden 2 periode. Sebetulnya ini karena ada keinginan untuk menyampaikan ini, mungkin beda caranya ya. Saya rasa apa namanya, hal-hal seperti ini tidak perlu diulangi lagi lah. Cukup sampai di sini buat pembelajaran. Nah, sekarang apa yang dihadapi ya hadapin aja dulu ya. Tapi ya jangan terus kita seolah-olah kita menyatakan diri kita betul, benar. Ya seperti apa yang dikatakan Prof. Hipnu tadi ya, itulah proses hukumnya. Nah saya Oke. dengar ya berapa hari ini, ya jangan kita ego ya saling. Jadi saya rasa Pak Jokowi juga mantan kepala negara, mantan presiden ya. Mudah-mudahan ya beliau
tapi bagaimana itikat baik dari kawan-kawan lah. Itu saja Oke. saran pendapat saya bagi kawan-kawan yang masih belum puas. Oke, silahkan Mas Roy. Iya. Mas Roy. Saya kira nggak apa-apa kalau real ya, itu artinya siapa tahu ya, justru misalnya Kalau ada apa- memang ada kekeliruan, kalau ada kekeliruan bukannya anda bersedia untuk bukan menyampaikan kalau permintaan maaf? kekeliruan, tapi insya Allah kalau memang itu yang kami teliti ya, jelas-jelas itu adalah fake document ya, ternyata kalau ternyata yang diunggah yang diunggah oleh Sandi ya itu. Oke. Nah ternyata kalau misalnya Sandi mengunggah dokumen yang salah, dia juga harus yang minta maaf. Tapi kalau ternyata dokumen itu ternyata yang salah adalah yang punya Pak Jokowi, ya Pak Jokowinya juga harus minta maaf, gitu. Kan clear aja, kita kan katanya semua equality before the law, semuanya sama di muka hukum. Tapi juga demikian juga ketika pemeriksaan ini, juga sekali lagi saya sampaikan dari Pak Ahmad Kosinudin ya selaku tim kami itu juga mengatakan ini benar-benar pemeriksaan yang di luar batas gitu loh. Kenapa di luar batas? Ya karena baru pada tahap klarifikasi saja undangan itu sudah sampai saksi itu diperiksa ibu-ibu loh ini ya, Bu Kurnia tuh dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam gitu kan. Udah kayak sifatnya udah kayak tersangka saja gitu deh gitu kan. Jadi artinya tidak clear, sedangkan yang pelapornya itu Mbak, itu baru melaporkan dan hanya 2 jam kemudian katanya sudah cepat sekali gercep dan belum ada satu saksi pun dari pihak pelapor itu yang diperiksa. Gitu. Kalau ada imbang dari mereka juga diperiksa, kemudian misalnya semua dokumennya juga ditunjukkan. Sekali lagi saya mengatur terima kasih kepada Ibu Mega, Presiden kelima kita yang masih masuk pada golongan orang yang waras ya di Republik ini, yang kembali mengungkapkan pendapat. Saya kira pendapat waras ini perlu Mbak diikuti oleh kader-kadernya gitu ya. Gitu. Jadi menurut Anda penyidik juga perlu juga memeriksa seorang Sandi begitu yang juga. Oh iya. Anda kan Betul, dari unggahan itu. karena kan dia itu yang menampilkan dan saya baru bergerak setelah ada postingan dari Sandi pada tanggal 1 April itu. Tanggal 1 April. 1 April. Itu dia posting itu di X. Di X. Di Twitter. Dan kemudian. Waktu itu unggahannya seperti apa? Unggahannya adalah dia mengatakan bahwa biar lebaran Anda tenang gitu ya. Inilah ijazah yang asli, dia bilang gitu. Oke. Nah, itulah kemudian kenapa kami dari dasar unggahan itulah kemudian. Ya karena unggahan itu lebih maju dari fotokopi yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit Sunarta yang masih berupa fotokopi hitam putih. Ini berwarna. Jadi, kalau ini berwarna ini menarik untuk diteliti. Dari situ kita kemudian. Jadi awalnya Anda meneliti yang dari kehutanan dulu? Yang dari kehutanan karena itu saatnya fotokopi itu nggak bisa diteliti. Oke. Itu kan fotokopi hitam putih dan ada berdasar video dan dia ketika kami datang ke Jogja waktu itu juga tidak menunjukkan lagi gitu loh. Aneh gitu Pak Dekannya nggak mengatakan langsung aja nanti dari yang bersangkutan langsung. Akhirnya kami dapat skripsi. Justru ketika dapat skripsi itu Mbak, kami bisa sampaikan skripsinya karena itu primary evidence ya, dan itu skripsi nggak bisa dikatakan salinan gitu ya. Itu skripsi resmi yang disimpan di Universitas Gadjah Mada. Disampaikan oleh siapa waktu itu? Disampaikan oleh wakil rektor. Kepada Anda? Iya, dan saya Dr. Resmond dan itu kita periksa dan disitulah kita menemukan banyak sekali kejanggalannya, tidak ada lembar pengesahan, tidak ada nama Kasmujur dan lain sebagainya, dan satu kesimpulannya Mbak, sepele saja. Tidak ada nama tidak ada nama dosen pembimbingnya, nggak ada. Pak Kasmujur nggak ada. Di lembar? Di lembar di dalam skripsi itu. Kan aneh gitu. Yang namanya dosen pembimbing meskipun itu bukan dosen pembimbing akademik ya. Misalnya ya, meskipun itu dosen pembimbing skripsi, meskipun sekarang ada juga kayaknya ada sinkronisasi. Tadinya dosen pembimbing skripsi loh ya, terus sekarang dikoreksi jadi oke lah. Tapi tidak ada lembar pengujian dan kesimpulannya kita jelas. Kalau dari sebuah telur yang busuk, anggap aja skripsi ini busuk, tidak mungkin menghasilkan hewan atau ayam yang bagus. Jadi nggak mungkin ada ijazah yang bagus, ijazah yang benar kalau dari skripsinya seperti ini. Kalau nanti misalnya ijazahnya itu dinyatakan otentik gitu, atau misalnya dia asli gitu ya, skripsinya kayak gini kok bisa ijazah asli? Biar masyarakat yang menilai. Apa langkah